Polisi menangkap 5 anggota Ormas, pelaku pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Ya, polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok Ormas. Polisi menangkap 5 pelaku pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 4 diantaranya merupakan pengurus Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Mereka diringkus di lokasi terpisah. Para pelaku ada yang berperan membakar mobil, menganiaya anggota polisi, menutup portal jalan dan melakukan provokasi. Sementara itu 4 orang pelaku lainnya masih buron. Pada saat itu yang bersangkutan memberikan ancaman akan melakukan tembakan, maka yang bersangkutan melakukan tembakan sebanyak 3 kali yang mengenai kaca bego, mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kaki dari operator bego. Selama proses pelaporan di kami ada beberapa laporan polisi juga yang masih kami tangani yang terindikasikan dilakukan oleh saudara TS. Pada saat proses penyidikan yang ada di kami, yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikannya, sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan, sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para berikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Direktur Umum, terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Dalam kesempatan ini, polisi menegaskan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme berkedok Ormas. Kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, termasuk premanisme yang memakai kedok Ormas. Kasus ini bermula saat sebuah perusahaan akan melakukan pemagaran di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Pelaku TS dan anggotanya lalu menghalangi upaya pemagaran dengan mengancam dan mengintimidasi para pekerja. Polisi kemudian menangkap pelaku atas tuduhan penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun pelaku dan rekan-rekannya melawan. Bahkan salah satu anggota polisi terluka akibat dikeroyok. Hingga kemudian massa membakar 3 mobil polisi. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya, memang penegak hukum itu tidak boleh kalah ataupun takut dengan aksi kekerasan yang berkedok Ormas. Karena tadi sampai ada 3 mobil yang dibakar, itu berbahaya sekali. Benar, berarti kan memang itu dia, kelompok premanisme ini mungkin sudah berkembang ya. Nah, ini mungkin saatnya ketika pihak polisian tuh harus bertindak keras, harus menangkap oknum-oknum preman tersebut ya. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba mereka sudah bikin kelompok menyebar, nah itu susah lagi untuk menangkap. Jadi susah untuk diputus ya jaringannya dan penegakan hukumnya. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya dari Kejagung yang menetapkan 3 tersangka baru kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, salah satu seorang tersangka TB, ini Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka
nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Cek TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Sinaga dan Bernadetta Ginting. Pemirsa, diduga sopir tidak konsentrasi saat mengemudi, truk tronton tabrak truk box dan 3 motor di lampu merah Jalan Pantura Comal Baru Pemalang, Jawa Tengah. 2 orang tewas tertimpa truk, 2 orang luka berat. Kecelakaan beruntun ini terjadi di perempatan lampu merah Comal Baru Pemalang, Jawa Tengah. Truk tronton bermuatan batu gamping menabrak truk box dan 3 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Truk tronton berhenti setelah terjun ke dalam parit. Akibat insiden ini, 2 pengendara motor, Sunoto 45 tahun dan Sobri 55 tahun, tewas di lokasi kejadian. Selain itu, 2 korban luka berat, Dewi Aisyah 14 tahun dan Adelia Safira 24 tahun, harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Comal Baru. Sementara sopir truk tronton Gusfian Krisna 31 tahun bersama kernetnya hanya alami luka ringan. Yang pakai motor yang kurang konsentrasi, kemudian menabrak kendaraan box di depannya, kemudian truk tersebut membanting setir ke arah kiri sehingga mengenai 3 sepeda motor yang berada di sebelah kiri, kemudian terbawa ke sungai. Ini sopir truk tronton dan kernetnya masih dimintai keterangan petugas Lantas Polres Pemalang. Sementara penyebab kecelakaan diduga lantaran sopir truk kurang konsentrasi sehingga tidak berhenti saat traffic light menyala lampu merah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.